Lombok adalah salah satu pulau di wilayah Nusa Tenggara Barat. Lombok terkenal sebagai salah satu daerah wisata di Indonesia yang banyak menyimpan sejuta keindahan. Lombok adalah tanah yang dianugerahi keindahan dan kekayaan alam dengan diapit indahnya Gunung Rinjani dan menawannya pesisir pantai di kawasan Lombok. Lombok terus berubah dan berkembang menjadi daerah wisata dan ekonomi kreatif dengan masyarakat yang menerima perubahan dan pembaharuan. Dengan kondisi tersebut, sangat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Adalah kita, kementerian atau lembaga yang terbesar, mengajukan usulan satuan kerja untuk WBK-WBBM. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan bagi seluruh instansi pemerintahan, termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang terletak di Jalan Tojongojong, Selebung, Batu Keliang, Lombok Tengah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah memiliki kapasitas 72 orang dengan luas tanah 10.361 meter persegi dan luas bangunan 1.999 meter persegi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah terus berkomitmen dan berproses meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan masyarakat dengan berinovasi, melayani masyarakat melalui unit layanan terpadu yang dapat memberikan layanan informasi dan layanan integrasi. 2. PKBM Andikpas dengan menerima peserta didik dari masyarakat luar maupun anak didik pemasyarakatan. 3. Layanan Siraja merupakan pemberian informasi jarak jauh kepada keluarga anak didik tentang informasi integrasi remisi dan pendidikan. 4. Sipaksin, inovasi visit layanan kesehatan dan konsultasi anak, adalah layanan pemeriksaan kesehatan keliling kepada anak didik dengan sistem jemput bola. Petugas kesehatan secara rutin mengunjungi pondok hunian anak didik untuk mengecek kesehatan, konsultasi kesehatan, pengecekan sanitasi, dan pengecekan kebersihan pondok dan kamar hunian. 5. Sanggar Memace, sanggar media taman, cerita, dan edukasi dalam rangka meningkatkan minat baca dan program Gemar Membaca Anak Didik Pemasyarakatan. Petugas secara rutin menyajikan buku bacaan untuk diberikan kepada anak didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tahun 2022 ini, kami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah kembali ingin mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan 6 area perubahan yang telah kami siapkan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sistem sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Inilah 6 area perubahan yang telah kami benahi guna mewujudkan zona integritas menuju WBK di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah. 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pegawai, di antaranya dengan membentuk tim kerja. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas dengan mempertimbangkan kompetensi dan memahami tusi. Penunjukan agen perubahan sebagai ikon perubahan, penerapan reward and punishment kepada pegawai. Perubahan ini juga diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial, pemasangan spanduk dan banner, serta melaksanakan perjanjian kinerja dan komitmen bersama melalui fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh pegawai. 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dengan pemanfaatan teknologi informasi serta penerapan standar operasional prosedur.
3. Penataan sistem manajemen SDM. Target yang ingin dicapai oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Lombok Tengah adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, meningkatnya disiplin dan meningkatnya profesionalisme pegawai dengan indikator 1. Perencanaan kebutuhan pegawai dan membuat peta jabatan. 2. Pola mutasi internal dengan melaksanakan mutasi berkala berdasarkan kompetensi. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan training, baik di internal maupun eksternal jajaran instansi. 4. Penguatan akuntabilitas. Untuk mengukur pencapaian program ini, diukur dengan indikator-indikator. 1. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dengan membuat dokumen perencanaan kerja yang berorientasi kepada hasil, pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja laporan kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN dengan melakukan pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi. 2. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, menginformasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait, sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi atau sore. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Kami, pegawai LPKA kelas 2 Lombok Tengah, berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. LPKA Lombok Tengah pasti ramah. Saya Haji Muhammad Nazili, selaku pelaksana tugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Selama ini kita sudah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan LPKA Lombok Tengah, dan itu sudah terjalin selama 3 tahun. Apresiasi ini kami berikan karena memang koordinasi kita selama ini sudah bagus dan berjalan baik, dan untuk itu kami sepenuhnya mendukung LPKA Lombok Tengah untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi yang mungkin menjadi satu harapan bagi semua lembaga dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan. Hubungan yang terjalin antara LPKA dengan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah cukup baik, yaitu kami memberikan pelayanan dakwah pembinaan kepada peserta didik. Hubungan kami dengan Kementerian Agama, khususnya mewakili dengan lembaga pembinaan anak yang ada di sini, yang ada di LPKA, terjalin bagus, sehingga apapun program yang telah dicanangkan dalam MOU berjalan dengan lancar, baik mulus sampai hari ini. Sungguh baik, kita pun puas hati karena Bapak melayani kita dengan baik, puas. Saya anak didik LPKA kelas 2 Lombok Tengah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak pembina yang ada di LPKA yang telah mendidik saya dari segi jasmani dan rohani.